Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I will introduce myself. My name is Ranti Marti. You can call me Ranti. Today I will explain the topic is assessing writing. Well, di sini assessing writing terbagi 6. Yang pertama ada what is writing, yang kedua what is assessing writing, dan yang ketiga ada genre of writing, dan yang keempat micro and macro of writing, dan yang kelima type of writing, dan yang keenam designing assessment tasks. Di sini juga ada penjelasan dari apa itu menulis dan what is writing. Menulis atau writing adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Menulis adalah proses menggunakan simbol atau huruf available, tanda baca dan spasi untuk mengkomunikasikan pikiran dan ide dalam bentuk yang dapat dibaca. Sedangkan dalam Oxford Dictionary, writing is produce something in writing form so that people can read, perform, or use it. Yang kedua, what is assessing writing? Penilaian menulis mengacu pada bidang studi yang berisi teori dan praktik yang memandu evaluasi kinerja atau potensi penulis melalui tugas menulis. Penilaian menulis dapat ditanggap sebagai kombinasi dari studi, komposisi, dan teori pengukuran dalam penilaian pendidikan. Penilaian menulis yang juga dapat merujuk pada teknologi dan praktik yang digunakan untuk mengevaluasi tulisan dan pembelajaran siswa. Dan yang ketiga, di sini ada genre of writing. Yang pertama ada academic writing. Paper and general subject report. Yang kedua is conversion, academical focus journal, short answer, test response, dan ada juga technical response and AG lab response. Dan ada juga dissertation. Oke, yang kedua di sini ada dari genre of writing itu job related writing. Di sini yang terbagi dari job related writing ada message, AG, phone messages, ada letter atau email, memoir atau AG interface sheet, report, AG job evaluation project report. Ada juga schedule, label, sign, dan ada advertisement, document, announcement, dan manual. Yang ketiga ada personal writing. Di sini ada letter, email, greeting card, invitation, dan ada juga message atau notes, ada kalender, ada financial document atau ada from container dan medical reports, dan juga ada imagination document dan diaries proposal journal, dan ada version juga. Dan yang keempat, di sini ada micro and macro of writing. Di sini yang terbagi dari micro skill. Yang pertama ada menghasilkan grafem dan pola ortografi, ada menghasilkan tulisan dengan kecepatan yang efisien dan menghasilkan inti kata yang dapat diterima, ada menggunakan sistem tata bahasa yang tepat diterima, dan juga mengungkapkan makna tertentu. Dan yang terakhir ada menggunakan perangkat kohesif dalam wacana tertulis. Di sini yang macro skill di dalam macro skill ada gunakan bentuk dan konvensi retoris dan menyelesaikan fungsi komunikasi teks tertulis dengan tepat, ada menyampaikan kaitan dan hubungan antar peristiwa, dan mengkonstruksikan hubungan sebagai gagasan utama. Gagasan utama pendukung informasi baru, informasi yang diberikan, generasi dan contoh. Dan ada juga bedakan antara makna literal dan tersirat.
menyampaikan referensi budaya tertentu dengan dalam konteks tes tertulis. Yang terakhir ada kembangkan dan gunakan serangkaian strategi menulis. Yang dari pengertian dari type of writing ada imitative writing. Ini adalah tingkat di mana peserta didik mencoba untuk menguasai mekanisme menulis. Bentuk huruf, kata, tanda baca, dan kalimat singkat adalah yang utama, sementara konteks dan makna menjadi perhatian sekunder. Di sini ada intensive writing. Intensive writing ini juga mencakup keterampilan dalam menghasilkan kosakata yang tepat dikuasai oleh idiom dan fitur tata bahasa yang benar. Sebagian besar tugas penilaian berkaitan dengan fokus pada bentuk. Dan di sini juga ada responsive writing. Pada responsive writing pada tingkat ini memperhatikan perhatian yang terfokus pada bentuk, sebagian besar berada pada tingkat wancana. Dengan penekanan yang kuat, ada konteks dalam makna tugas penilaian mengharuskan peserta didik untuk menghubungkan kalimat menjadi paragraf dari membuat urutan 2 atau 3 paragraf. Di sini ada intensive writing. Intensive writing itu berfokus pada pencapaian suatu tujuan, memerlukan penggunaan semua proses dan strategi penulisan untuk menulis esai, makalah, laporan, dan proyek, atau bahkan tesis, berfokus pada pencapaian suatu tujuan. Dan selanjutnya ada designing assessment task atau imitative writing. Di sini yang ada A, task in atau handwriting letter, word and font quotation. Di sini yang pertama ada copying, tidak ada yang inovatif atau modern tentang mengarahkan peserta tes untuk menyalin huruf atau kata-kata. Peserta tes akan melihat sesuatu seperti ini. Di sini ada soalnya juga, ada salah satu contohnya, the test taker read, copy in the following word in the spaces give. Beat, bad, but, bot, bin, din, gin, fin, hello John. Di sini salah satu contoh dari task in hand. Selanjutnya ada imitative writing juga, yang task in hand, writing letter, word, and punctuation. Yang keduanya ada listening constellation task. Tugas ini menggabungkan di skrip tertulis lembar tes, menyediakan daftar kata-kata yang hilang dari mana peserta tes harus memilih. Jadi soal di sini kita harus kayak menggabungkan kalimat yang tertera di situ atau yang digarisbawahi, disuruh dilengkapi gitu. Dan yang ketiga itu picture cast task. Gambar yang familiar ditampilkan dan peserta tes diminta untuk menulis kata yang diwakili oleh gambar tersebut. Jadi dari gambar tersebut itu disuruh tulis misalnya di sini juga tertera contohnya, salah satu misalnya itu ada papan tulis, itu disuruh dilengkapi dengan gambar yang tersebut. Oke, yang task yang keempat itu contoh dari soal nomor yang keempat, from compilation text. Di sini ada variasi pada gambar adalah penggunaan formulir sederhana, pendaftaran lamaran, dan lain-lain yang menanyakan nama, alamat, nomor telepon, dan tata lainnya. Oke, contoh yang kelima ada converting number to word. Seberapa tes memiliki bagian yang angkanya ditulis, misalnya jam dalam sehari, tanggal atau jadwal, dan peserta tes diarahkan untuk menulis angka tersebut. Contoh soalnya itu udah ada di gambar tersebut. Di sini ada designing assessment task, imitative writing, base spelling task, and the testing, phoneme, Graham, correspondence. Di sini ada spelling text. Guru mendiktekan daftar kata sederhana, satu kata pada satu waktu, diikuti oleh kata dalam kalimat. Diulang lagi dengan jadi bagi peserta tes untuk menulis kata. Penulisan menekan ejaan yang benar.
Di sini sudah ada contoh soalnya. Baiklah, yang selanjutnya base, filling task and detecting phoneme graphem dan conversation. Yang kedua ada picture cast task. Gambar ditampilkan dengan tujuan berfokus pada kata-kata yang sudah dikenal yang ejanya mungkin tidak dapat. Gambarnya sudah ada di samping ya. Oke, base, filling task and detecting phoneme graphem dan conversation. Dan yang tiga itu multiple Koski. Tas Jacker. Di sini juga ada ya contoh soalnya. Oke, yang keempat itu spelling task and detecting phoneme graphem dan concordance. Yang keempat itu ada matching phonetic symbol. Oke, di sini ada juga designing assessment task intensive writing. Yang pertama ada dissertation and distocom. Dikte pada dasarnya menyalin apa yang dibaca, meniru. Tulis ulang paragraf dengan ingatan mereka dari apa yang dipahami. Yang kedua, grammatical transformation task, gabungan kalimat aktif ke pasif, langsung ke tidak langsung, bentuk yang dikurangi, kemungkinan tidak terbatas. Dan yang ketiga, feature task non-verbal means to simulative writing response. Di sini ada deskripsi gambar, deskripsi urutan gambar, kalimat pendek dengan isyarat gambar. Yang keempat, vocabulary assessment task, mendefinisikan dari menggunakan kata dalam kalimat, kolokasi dan varian morfologis. Dan yang kelima, ordering task, menyusun ulang kumpulan kata yang diacak menjadi urutan yang benar untuk membuat kalimat. Dan yang terakhir, short answer and sentence convolution task, tugas menulis tanggapan terbatas bervariasi dari yang sederhana hingga tanggapan yang lebih rumit. Di sini ada designing assessment task, responsive and extensive writing. Yang pertama ada paragraph phrasing. Langkah awal dalam mengajarkan paraphrase adalah untuk memastikan bahwa belajar memahami pentingnya sendiri, menghindari plagiarisme, dan menawarkan variasi dalam ekspresi. Yang kedua ada guided question and answer. Dapat terdiri dari 2 atau 3 paragraf, dinilai pada skala analitik atau holistik. Contohnya yaitu where did the story take place? Setting. Yang kedua, who were the people in the story, karakter. Yang ketiga, what's happening first, and then sequences of event. Yang keempat, what happened at the end. Yang kelima, what is the moral of the story. Yang ketiga, ada paragraf comparison task, penilaian pengembangan paragraf mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Di sini ada topic sentence writing, topic development within and paragraph, dan development of mind and supporting idea across paragraph. Okay everyone, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.